jangan udah kembangnya kembang-kembang yang gede gitu ya, terlalu istimewa gitu. Oh Masya Allah, amin, amin, Iya, amin. maksudnya berhubung ke situ, mohon maaf tidak sopan ya. Sopan aja orang teteh ngomong canda. Iya, astagfirullah. Gimana caranya? Berarti kan teteh itu udah membesarkan Najwa lebih sering sendirian nih, itu kan? Hampir 16 tahun lah ya. Kan divorce itu Najwa setahun, ya pokoknya resminya Najwa umur 2 tahun lah ya. Jadi 16 tahun ini membesarkan Najwa yang Masya Allah banget. Aku tahu banget karena dulu Najwa tuh sering banget di lokasi syuting gitu kan. Jadi memang ngintilin maknya terus kemana-mana gitu. Dan sekarang bisa masuk pesantren atas pilihannya dia sendiri. Itu Masya Allah banget, udah pakai hijab juga. Itu gimana sih membesarkannya sendiri itu kan nggak mudah ya teh ya. Maksudnya kan aku ngerasain nih, aku ada suami aja kita masih berjuang setiap harinya gitu loh. Apalagi sendirian, itu kan pasti lebih susah lagi gitu. Itu gimana? Dan mungkin banyak yang nonton juga seperpengalaman gitu sama teteh gitu. Oke. Yang paling penting konsepnya berpikirnya Allah itu adil. Shiren dikasih suami pasti punya kesulitan yang Allah berikan untuk kehidupannya tadi. Pusing ngurus anak 3, harus ngedidik agama gini gono gana gini, dikasih kemudahan rezeki oleh Allah. Begitu juga teteh. Jadi teteh mah gak usah sirik dengan orang yang punya suami, itu ya konsep berpikirnya, karena Allah juga pasti memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan teteh, nggak bakal melebihi dari kemampuan. Allah mungkin kasih ujian teteh di urusan perkawinan, urusan pasangan, tapi Allah kasih kemudahan dengan ngurus anak gitu. Jadi itulah keadilan yang teteh rasakan, yang Allah berikan kasih sayang Allah kepada teteh gitu ya. Maaf bukannya sombong, tapi teteh merasanya begitu gitu. Jadi kalau ngurus anak itu dimudahkan Allah, pengen sendiri ke pesantren. Nah sekarang tentu dengan ke pesantren banyak sekali ilmu-ilmu agama yang tidak menyulitkan teteh untuk mendidiknya. Karena udah dapat secara langsung formal di sekolah, baik pun dalam kehidupan asrama. Jadi sekarang kalau cuma ngingetin itu tuh dari SMA, setiap pesantren itu, jadi kalau cuma ngingetin, nah udah sholat belum? Oh, iya bun sekarang gitu, misalnya mau bun gitu. Atau nah udah nggak usah Senin Kemis, udah pasti kalau di pesantren harus gitu ya. Jadi kalau udah puasa, malah alhamdulillah Allah mudahkan karena teman-temannya di pesantren itu banyak yang sudah Daud, jadi ke bawah gitu dia. Atau udah jadi teteh malu ya, anak gue Daud, masa gue udah tua enggak gitu. Jadi malah menurut teteh tuh justru kehadiran Najwa itulah yang mengajarkan agama lebih banyak untuk teteh. Perubahan-perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik itu jadi contohnya tuh adalah Najwa, bukan kebalikannya gitu. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan kami berdua untuk bisa sama-sama beriringan gitu. Contoh misalnya nih, yang paling kecil saja. Kalau kita di rumah kan biasanya pijamaan gitu ya. Terus kalau ada tamu, maaf misalnya ada security rumah nganterin barang, kan Ari teteh mah kerunyung keluar, "Hai Pak, makasih ya Pak," gitu. Nggak pakai kerudung gitu misalnya. Nah sama udah nggak boleh. Bunda mau kemana? Itu Pak security nganterin makanan gitu atau barang kiriman, pakai kerudung bun, kan itu orang lain bukan muhrim. Oh oke. Gitu. Masya Allah. Kayak gitu-gitu loh. Dia aja terus ada tamu kayak tadi kan saudara. Kalau kita kan saudara nggak ada laki-laki. Tadi dia pakai mukena. Gitu kayak gitu loh, bayangin. Jadi menurut saya banyak banget ilmu-ilmu yang ilmu agama terutama dalam kehidupan keseharian yang dia menjadi model buat teteh untuk memperbaiki diri. Dan menurut teteh kehadirannya dia membuat teteh menjadi orang yang harus kuat, karena waktu itu pesannya neneknya teteh, kamu kalau kan cerai, ingat harus jadi orang yang kuat, boleh mau sedih tapi dikasih waktu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, abis itu bangun. Karena siapa yang mau ngedidik anak kamu kalau kamu sedih terus? Iya, Masya Allah. Kalau kamu tidak cerdas, siapa yang mau ngedidik anak kamu? Kalau kamu nggak mikir cepet, siapa yang mau ngedidik anak kamu? Jadi itu yang membuat teteh kelihatannya kuat, Masya Allah gitu ya. No komen. No komen. Itu kan ciri khas. Ini ajarannya nenek ya, sama ibu gitu. Kita itu harus DKK. D-nya disiplin, K-nya komitmen, terus kemudian K yang lain lagi itu konsisten. Jadi kita kalau mau mengerjakan sekali, kita harus berkomitmen. Kayak dirimu punya vlog ini, kan dirimu berkomitmen, punya tim, punya rencana dan segala macam gitu ya. Terus kamu juga kan konsisten melakukannya, sehingga orang lain juga menghargai hal itu dan penuh kedisiplinan. Dan yang lainnya lagi, DKK ini arti yang harafiahnya adalah dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini artinya kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya support system apapun yang menjadi mudah kita untuk menjalankan kesulitan apapun ujian Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Jadi teteh emang ngerasa gak kuat dah, alhamdulillah karena ada adik teteh yang bantuin, ada mamah doa pastinya ya, restu orang tua itu kan yang akan mempermudah hidup kita. Terus kemudian ada tante saya yang siap kalau saya lagi kerja nemenin Najwa
pada saat saya lagi syuting dan kerja misalnya. Itu kan support system yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang berharga.